Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini sebagai host Azriel Baruna yang akan memandu presentasi kali ini. Sebelumnya, materi yang akan disampaikan adalah Passive Voice yang akan disampaikan oleh Ibu Tri Octavia dari SMK Semak Bogor, dan moderatornya ada Pak Fatia Rizky Gustira. Baik, moderator, silahkan untuk memandu jalannya presentasi kali ini. Ya, terima kasih kepada Azriel selaku host. Sebelumnya saya sampaikan terima kasih kepada Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian yang telah bergabung kepada Zoom meeting ini. Terima kasih telah menyempatkan waktunya. Sebelumnya, marilah kita berikan mohon maaf sebelumnya. Terima kasih sekali lagi saya sampaikan. Saya Fatia selaku moderator pada acara hari ini. Untuk presenter yang akan menjelaskan mengenai materinya, yaitu ada Ibu Tri Octavia atau biasa kami panggil Miss Via, yang lahir di Surakarta pada tanggal 1 Oktober 1986. Untuk alamat Ibu Via ini sendiri terdapat di Ciluar, Bogor Utara. Pendidikan terakhir dari Miss Via yaitu S1 Pendidikan Bahasa Inggris, dan kegiatannya ini sekarang mengajar sebagai guru bahasa Inggris di SMK Semak Bogor. Sekian pendahuluan dari saya. Saya akan berikan penjelasan selanjutnya kepada Miss Via. Silakan, Miss. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apakah suara saya terdengar dengan jelas? Terdengar, Miss. Oh iya. Fatia sebagai moderator hari ini, saya dapat waktu berapa menit ya untuk menyampaikan materi? Untuk menyampaikan materinya, kita sampai jam 12, Miss, kurang lebih, termasuk dengan tanya jawab. Baik, terima kasih Fatia. Langsung saya mulai aja ya ini ya? Ya, langsung saja, Miss. Oke, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, saya ucapkan terima kasih atas kesempatannya untuk diberikan waktu untuk menjelaskan tentang materi mengenai passive voice. Nah, karena berhubung saya guru bahasa Inggris, ya ini adalah bidang saya untuk menjelaskan tentang passive voice. Semoga nanti materi yang akan saya sampaikan bisa dimengerti dengan baik oleh rekan-rekan yang telah tergabung sebagai partisipan pada hari ini. Saya minta izin untuk share screen ya. Ya, dipersilahkan. Ya. Apakah sudah nampak share screen saya? Belum, Miss. Belum? Apakah sudah nampak sekarang? Dalam proses. Oh ya. Masih belum. Boleh beri tanda nanti kalau share screen-nya sudah muncul. Sudah muncul, Miss? Sudah, Miss. Sudah ada. Ya, saya lanjutkan ya. Oke, jadi right now I'm going to use the bilingual languages. The first is Indonesian and the second is English. Jadi nanti bahasanya agak campur-campur ya. To make the participants understand the material well, of course. Okay. Right, so the material that I'm going to present today is about passive voice, tentang passive voice. Apa sih passive voice? Mungkin bagi kita atau kalian yang sekarang kebanyakan sudah duduk di kelas 13 ya SMK Semak Bogor, pasti sudah tidak asing dengan materi ini tentang passive voice, tapi akan saya coba jabarkan what passive voice is. Okay, so we are going to start to find the difference between active voice and passive voice.
So in English itself, in English language, the language is differentiated into two, yaitu adalah active sama passive. Okay. Kalimat aktif itu apa sih? Passive itu apa sih? Let's find to know what they are in the next slide here. Okay, so here I'm going to discuss about active voice first. Okay. What is active voice? Here in my slide, I have the definitions. Active voice means the subject is doing an action. Okay. Mungkin sekarang saya nggak ngasih istilahnya teorinya secara teoritis sekali, tapi lebih ke langsung menuju atau fokus ke apa sih aktif sama pasif itu. Jadi aktif di sini saya jabarkan sebagai sebuah kalimat yang mana subjeknya itu melakukan sebuah aksi. Seperti kita tahu, kalau sebuah kalimat itu kan harus terdiri dari subject and verb. Itu kalau di English ya. Kalau di bahasa Indonesia kita mengenalnya dengan SPOK, yaitu subjek, predikat, objek, kemudian keterangan. Nah, in English itself, kita menyebutnya sebagai subject, and then the predicate we can call it as the verb, atau kata kerjanya, kemudian objeknya sebagai objek. In English sama Indonesian sama ya nyebutnya. Nah, here in the active voice, the sentence shows the subject is doing an action. Jadi kita fokusnya kepada subjeknya yang melakukan sebuah aksi gitu. Nah, aksi ini apa sih? Aksi ini adalah verbnya atau the predicate atau predikatnya kalau dalam bahasa Indonesia. Ya, jadi verbnya adalah aksinya atau actionnya. Contoh yang sederhananya seperti kata read. Di sini I have the word write, okay, atau mungkin eat, and then read, kemudian sederhananya apa lagi ya? Saya ngeblank ya. Seperti itu ya. Okay, the actions of the verb, okay, and the subject is doing the actions. That's for the active. Kita fokusnya seperti itu. Here I have an example. Mary is writing a poem. Okay, Mary here has a function as the subject. Okay, jadi Mary berfungsi sebagai subjeknya, and the verb is writing. Okay, is writing. I make the sentence in the form of present continuous atau kalimat yang menyatakan ongoing process ya, proses yang sedang terjadi. Jadi Mary, kita fokusnya pada subjeknya Mary yang sedang melakukan sebuah aksi. Aksi di sini apa yang dilakukan oleh Mary? Mary is writing. Apa yang ditulis? A poem. Poemnya sini sebagai objek. Gitu ya. Semoga bisa dipahami. Okay, that's for the active voice. And how about passive voice? Okay, look at here. Okay, if in the active, the subject is doing an action, but in passive voice, okay, the subject is receiving an action. Subjeknya menerima sebuah aksi. Jadi fokus kita di sini dalam passive voice bukan subjek lagi, tetapi adalah fokus kita adalah pada objeknya. Okay, to make it clear, I have an example here. A poem is being written by Mary. Okay, a poem is being written by Mary. Di awal tadi kalimat saya adalah Mary is writing a poem. Okay, jadi saya balik. Objeknya dipindah ke depan, kemudian subjeknya I move it to the back of the sentence, and the sentence becomes a poem is being written by Mary. If you look at to the verb, okay, coba dilihat di verbnya ya. Yang pertama verbnya berbentuk is writing. Kemudian yang kedua ini berubah menjadi is being written. Okay, kemudian a poemnya yang tadi berfungsi sebagai objek, it moves to be the subject, and Mary, which in the active voice has a function as the subject, here it moves in the end of the sentence. Okay, jadi dari sini jelas kita bisa tahu bahwa objeknya dalam kalimat aktif akan berpindah menjadi awalan kalimat, okay, yang berubah menjadi subjeknya, dipindah ke depan, kemudian verbnya pun juga berubah formnya atau berubah bentuknya seperti itu ya. Okay, and let's move to the next slide to get the clear explanation. Okay, and the next explanation that I want to share is why it is passive voice. Kenapa sih harus passive voice gitu? Padahal bikin kalimatnya dalam bentuk aktif aja bisa dipahami gitu loh. Nah, kenapa harus passive voice?
Ya, in some cases, sometimes in making the sentence in English, we don't focus on the subject. Kita tidak fokus kepada subjek yang melakukan actionnya, but on the object who receive the action, yang menerima aksinya. Oke, sebagai contohnya gini ya. Oke, here I'm going to read it first. Passive voice is used to show interest in the person or object that experiences an action rather than the person or object that performs the action. Ya, jadi menunjukkan fokusnya ini kepada person atau objeknya yang diberi akibat oleh actionnya tadi, daripada person atau objeknya yang melakukan actionnya tadi. Intinya tadi ya seperti saya bilang, fokus ke objek kalimatnya bukan kepada subjek kalimatnya gitu. Oke. Maybe you can look at the example that I have here to make it clear. The hotel was built in 1994. Okay. Here I make it into passive voice. Okay, I focus on the hotel. Kalau diartikan dalam bahasa Indonesia, ini kan artinya gini. Hotel itu dibangun pada tahun 1994, sorry. Ya, jadi hotel itu dibangun. Nah, biasanya passive voice ini kalau diartikan dalam bahasa Indonesia, dia verbnya mendapatkan imbuhan di sama ter, gitu kan. Jadi hotel ini kan mendapatkan akibat dari actionnya. Apa actionnya? Bangun, dibangun. Nah, yang dibangun apa? Hotelnya. And here we don't mention who built the hotel. Siapa yang bangun hotelnya? Kita tidak peduli istilahnya gitu ya. Atau bukan tidak peduli sih, kita tidak fokus kepada who built the hotel. Tapi lebih ke fokus kepada hotelnya yang dibangun. Fokus ke waktunya gitu ya. That's the first reason why we have to use passive voice. And the second, because we don't know or do not want to express who perform the action. Ini sebenarnya hampir sama with the first reason. Kita misalnya kayak nggak peduli siapa yang melakukan actionnya ya, siapa subjeknya gitu. But because we focus on the object itself. Coba kita lihat contohnya ya. All the cookies have been eaten. Okay. Here the subject is all the cookies. And then have been eaten as the verb. Have been eaten kalau kita artikan dalam bahasa Indonesia, artinya kalimat ini artinya jadi semua cookies, semua biskuit itu telah dimakan gitu. Jadi fokusnya adalah aksinya, yang menerima aksi itu siapa gitu. Yang menerima aksi di sini siapa? All the cookies ya. Kemudian aksinya apa? Dimakan gitu. Jadi nggak fokus dimakan oleh siapa? Nggak fokus di sana gitu loh. We don't focus on the who have eaten the cookies itself. Intinya yang jelas adalah the condition tells that there is no cookies left there. Okay. And the third reason is, okay, the passive voice is often used in formal text. Okay. One of them, when we want to write a report text, we use passive voice there. Okay. Report text itu apa sih? Report text is like a text which tells the the general information about a thing in general. Jadi secara umum, memberitahu sesuatu secara umum. Jadi tentang general truth ya, tentang kebenaran umum. One of the example here, I have the example about tornadoes. Tornadoes are known as one of damaging disasters. Kalau kita artikan dalam bahasa Inggris, ini artinya jadi, in Indonesian, it means tornadoes dikenal sebagai salah satu dari bencana yang paling mematikan gitu. Jadi nggak ada subjeknya siapa, oke? Okay? Subjeknya di sini mungkin subjeknya adalah people gitu ya. Kalau kita buat ke aktif kan jadi people know tornadoes as one of damaging disasters. But we don't focus on the people itself. Kita menganggap people ini sudah nggak perlu dibahas lagi gitu yang because we focus on the tornadoes sebagai objek dari kalimat ini. Itu maksudnya. So for the point is passive voice is used in English if we focus on the object, not on the subject. Okay, jadi fokus kepada yang menerima aksinya daripada yang melakukan aksinya, begitu ya. And the next, let's move on to how. Okay, this is how to make passive voice. Nah, this is the most important one. After we know the functions of passive voice itself in English, now we have to know how to make it. Okay. Like what I shared before, like what I discussed before in the beginning, we move the object to the
subject, and then we move the subject to the object, and we change the form of the verb. Jadi kita memindahkan objeknya menjadi subjek, subjeknya kita pindahkan menjadi objek, and then we change the form of the verb. Kita mengubah bentuk dari verbnya atau kata kerjanya. Okay. And here I'm writing, if we want to say who or what performs the action while using the passive voice, we use the preposition by. Nah, ini cara pertama adalah ciri-ciri dari passive voice adalah memakai kata by. If Indonesian, we translate it into oleh gitu ya. Look at the first example that I have here. The picture was drawn by my brother. Kalau diartikan, gambar itu digambar oleh saudara laki-laki saya. Nah, by di sini menyatakan pelakunya. Siapa pelakunya? My brother. Okay. And then the picture here adalah yang mendapatkan X aksinya. Aksinya apa? Was drawn, digambar. And the second, the room is clean every day. Sorry, the room is clean every day by the, ketutup ya. By the maid. Ruangan itu dibersihkan setiap hari oleh asisten rumah tangga itu, gitu kan ya. Nah, by di sini menyatakan sebagai pelakunya. Siapa? The maid, oke. Okay? Room di sini menyatakan sebagai subjek yang mendapatkan akibat dari aksinya. Apa aksinya? Dibersihkan, gitu ya. Oke, okay, the first, so we use the preposition by to mention who do the action. Dan pasti selalu ada di belakang ya. And the second is, okay, this is the most important thing to make passive voice. The passive voice in English is composed of two elements. The first is the appropriate form of the verb to be plus past participle. Jadi intinya untuk membuat passive voice ini, verbnya harus kita ubah menjadi bentuk to be. Nah, to be di sini berubah-ubah ya, because I mentioned here appropriate form. Okay, artinya maybe you all know that to be in the present form kita punya 3 kan ya, ada is, am, sama are, and then kalau to be dalam bentuk past tense we have was sama were. Nah, selain itu bisa kita juga memakai be kalau biasanya di modal verb ya, atau pakai kata been kalau dia dalam bentuk perfect. Kemudian verbnya diubah menjadi bentuk past participle or verb 3. Okay, and remember always keep the verb tense the same. Okay, to make it clear, here I have another slide. Nah, jadi ini linknya boleh diakses. Silahkan kalau ada yang mau mengakses, tapi sebenarnya nanti akan muncul seperti ini. Oke, okay? It is a table to make us understand about passive voice clearer. I mean how to change active into passive voice. Pertama, kalau kita ngomongin tentang tense simple present, artinya kan sesuatu yang dilakukan sebagai sebuah habit ya, habitual action, action yang berulang-ulang gitu. In the active, contohnya saya punya Rani writes the letter. Nah, simple present ini biasanya verbnya kan verb 1 ya. So I use verb 1 here. Rani writes the letter. Rani sebagai subjek, the letter sebagai objeknya. Nah, kalau di sini in the active sentence we focus on Rani. Rani sebagai subjeknya atau pelakunya yang melakukan sebuah aksi. Apa itu aksinya? Menulis. Menulis apa? The letters. Menulis sebuah surat. Nah, if we want to change it into passive, we move the letter to the front, the letter, and then we move Rani to the back, Rani, and then we put by. Dan jangan lupa mengubah verbnya ke dalam bentuk to be plus verb 3. Nah, ini base-nya kan kata read ya. Kemudian dalam bentuk present maka memakai to be is. Itu kemudian verbnya diubah menjadi verb 3 yaitu written. So the sentence becomes the letter is written by Rani. And then next, if it is in the form of present continuous, okay, as we know that in present continuous kita pakai to be plus verb ing. Rani is writing the letter, okay, and the verb we change it into is being written. Okay, kenapa is being written? Karena is-nya tetap seperti ini. Kemudian kita harus menambahkan to be. Tadi seperti dijelaskan di depan ya. Sorry. Dijelaskan di depan bahwa harus ada to be plus verb 3. Okay. Nah, to be-nya ini kenapa jadi being? Karena terbawa oleh kata dari writing di sini ya. Is being. Kemudian verb 3-nya adalah dari kata write menjadi written. Ini kalau diartikan menjadi Rani sedang menulis surat, yang ini menjadi surat sedang ditulis oleh Rani, seperti itu.
Ini kalau present continuous, jadi is-nya tetap, be-nya bentuk being, kemudian right-nya berubah jadi verb 3. Sama halnya seperti past continuous. Maaf saya agak loncat ya. Past continuous. In past continuous bentuknya kan hampir sama dengan present continuous ya. The to be in present it uses is, and in past continuous we use was. Okay. It's the same to change into passive. Menjadi the letter was being written by Rani. Okay, like this. You can read it by yourself. Okay. Next, let me discuss about present perfect. In present perfect, kita biasanya pakai auxiliary atau kata bantunya has atau have. Nah, di sini karena Rani-nya subjeknya adalah singular, kita pakainya has. Kemudian menjadi Rani has written the letter. Artinya adalah Rani telah menulis surat itu. Gitu. Nah, kemudian untuk pasifnya berubah menjadi has been written by Rani. Nah, kenapa jadi been? Karena written di sini adalah bentuk verb 3, to be-nya diubah kayak menjadi bentuk verb 3-nya gitu. Makanya menjadi been ya. Has been written by Rani. In simple past, we have Rani wrote the letter, pakai verb 2 ya. Kemudian untuk pasifnya berubah menjadi to be bentuk past, yaitu was, verb-nya tetap verb 3. Okay. The letter was written by Rani. Untuk past perfect, it is quite the same like in present perfect. If in present perfect we use auxiliary has atau kata bantu has. Kalau di past perfect kita memakai kata had ya. Has written, had written. Di sini berubah menjadi has been written. Kemudian di past perfect menjadi had been written. Okay. Now let's move on to the simple future. Nah, simple future kita mengenal dengan kata atau model verb will, which means akan. Gitu kan ya. Rani akan menulis surat itu. Rani akan menulis surat itu. And then kita di sini di passive voice-nya kita tambahkan dengan kata be. The letter will be written by Rani. Oh, I'm sorry, I think I make a typos here. It will be double T. And the letter will be written by Rani. Jadi to be-nya berbentuk be. Will-nya tetap, kemudian verb-nya diubah menjadi written. Okay, let's move on to the next. Masih ada beberapa. Oke, nah ada juga bentuk future atau simple future yang memakai kata be going to. Jadi ini adalah ganti dari penggunaan kata will. Sama penggunaannya is going to write the letter. Di sini berubah menjadi the letter is going to be written by Rani. Nah, kata is di sini ini sama-sama is, tapi tidak selalu is ya. Jadi mengikuti dari subjeknya. Contohnya mama lettersnya bentuk plural. Jadi Rani is going to write the letters. Ada S-nya. Nah, di sini menjadi the letters are going to be written by Rani. Jadi to be-nya mengikuti subjeknya singular atau plural. Gitu. Karena the letters bentuk plural, maka menjadi are. Nah, karena di sini letternya adalah singular, so we use the to be is. Okay. Artinya adalah surat itu akan ditulis oleh Rani. Gitu. And this is the another form. It is in the form of conditional present. Conditional present itu apa sih? Memakai memakai model verb would. Okay. Akan, tetapi akannya akan lampau ya. Rani akan menulis surat itu, kemudian menjadi would be written. Kemudian ada bentuk conditional past. Conditional past itu adalah memakai would have written. Ini menjadi would have been written. Gitu. Atau dalam bentuk models. Models, here I put 2 examples by using can and also should. Contoh lainnya masih banyak ya, but we write it the same. The first is Rani can write the letter, and the second is Rani should write the letter. Ini sama seperti kita pakai will, tinggal ditambahkan be di tengah-tengahnya ya. The letter can be written by Rani, and the letter should be written by Rani. And the last is the form of infinitive. We use has to here, has to write, and then has to be written by Rani. Jadi sama, karena ini bentuk verb 1, jadi be, menjadi be gitu ya. Okay, I think that's all about passive voice. Hopefully it's clear for you all, everyone. Thank you. Thank you. Begitu aja, moderator. Penjelasan dari saya mengenai passive voice. Saya matikan dulu screen-nya ya. Oke, baik. Miss Fia, terima kasih Miss atas pemaparan materinya. Untuk Ibu dan Bapak serta teman-teman sekalian, apabila ada pertanyaan, boleh langsung di-unmute
unmute, maaf. Di unmute atau bisa ditulis di kolom chat. Sambil menunggu pertanyaan, untuk host ada link untuk absensi. Mohon maaf. Bisa Baik. di-share. Saya share Bisa sebentar di-share. lagi ya. Oke, baik. Ada pertanyaan? Atau sudah cukup jelas ya? Sepertinya begitu. Miss. Atau malah bingung ya? Boleh ditanyakan apa saja yang masih berhubungan dengan materi tentunya. Untuk absensi akan saya share di chat ya. Terima kasih, Azril. Nah, Ya, sama, jadi untuk absensinya sudah ada di kolom chat ya. Bisa absensi dulu. Dan apabila ada pertanyaan bisa langsung di-unmute aja. Terus perkenalan namanya, asal sekolahnya juga bisa langsung. Miss ingin bertanya. Iya, dengan siapa ini? Belum terlihat di saya. Nama saya Noval Herlianto dari SMK Semak Bogor. Saya ingin menanyakan, biasanya passive voice itu paling sering digunakan pada kegiatan apa ya, Miss? Dan jika dibandingkan dengan grammar-grammar yang ada di bahasa Inggris lainnya, itu seberapa sering kita gunakan passive voice ini? Terima kasih, Miss. Oke, jadi saya ulangi lagi pertanyaan Noval, Miss. Jadi untuk passive voice ini sendiri biasanya dipergunakannya banyak di mana dan ya seberapa sering dipergunakan seperti itu, Miss. Bisa langsung dijawab. Ya, terima kasih. Terima kasih pertanyaannya dari Novel. Pertanyaannya bagus sekali ya. Ya, jadi selain kita tahu bagaimana memakai passive voice, kita juga harus tahu untuk apa sih passive voice itu. Seperti tadi yang saya jelaskan di slide bahwa seringnya passive voice itu digunakan dalam penulisan kalimat formal. Ya, formal itu ya bisa apa aja kalimat formal seperti ini ya. Ketika kita menjelaskan tentang sebuah fenomena gitu, atau kita menjelaskan tentang sebuah benda, contohnya apa ya, pensil, contoh gampangnya ya, smartphone gitu. Kita mau menjelaskan apa itu smartphone. Nah, kadang kita tidak perlu fokus kepada objek dari kalimatnya, tetapi kepada subjek. Kita tidak fokus pada subjeknya, tapi fokus kepada objek dari sebuah kalimat. Contohnya kalau kita mau membuat kalimat gini ya, smartphone ditemukan pada tanggal bla bla bla. Nah, di situ kita fokusnya kepada smartphone-nya itu, mungkin tidak fokus kepada si penemunya. Nah, tapi bisa juga subjeknya ditulis juga di belakang. Salah satunya caranya adalah dengan menggunakan kata by gitu. Smartphone was found by bla 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 in bla 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 gitu. Jadi kita fokusnya tapi awal tetap di objeknya itu, yaitu smartphone-nya itu. Karena apa? Karena teksnya membahas tentang smartphone. Nah, yang kedua, sebenarnya tidak ada catatan tidak ada aturan baku kapan kita harus memakai aktif sama pasif. Intinya adalah when we want to focus on the object of the sentence, we make our sentence into passive voice. Tapi kalau kita fokusnya kepada subjeknya, ya kita pakainya active voice. Contoh sederhananya, kalau tadi kan saya yang poin pertama adalah memakainya dalam formal text ya. Nah, yang kedua ini kalau kita mau bikin kalimat tapi dalam bentuk informal. Contohnya ini, Novel punya punya minuman, habis beli minuman di kantin gitu ya. Kemudian ditaruh aja di meja gitu kan. Tiba-tiba minumannya habis gitu kan, tanpa tahu siapa yang minum gitu kan.
Nah, di situ kan berarti Nova nggak tahu siapa pelaku atau objek, siapa pelaku, maksudnya tidak tahu subjek dari kalimat itu siapa. Kalau kita mau bikin aktifnya kan seseorang telah meminum minumanku gitu kan. Nah, kita nggak fokus kepada subjeknya tadi gitu kan. Kita Nova fokusnya cuma udah ada yang minum minumanku nih gitu. So you make the sentence into passive voice gitu. My drink has been drunk by someone, telah diminum oleh seseorang. Nah, fokusnya kepada minumannya yang udah habis gitu. Nah, itu kan kalimatnya bentuk informal, bukan formal. Tapi fokusnya adalah kepada objeknya, kepada ya objek dari kalimatnya, yaitu minumannya tadi yang udah habis. Gitu. Noval, apa jelas dengan penjelasan saya nggak? Jelas, Miss. Terima kasih. Oke, sama-sama. Oke, terima kasih Miss atas jawabannya. Selanjutnya ada lagi pertanyaan? Bisa langsung di-unmute aja. Atau di kolom chat juga boleh. Silakan kalau ada pertanyaan atau boleh nanya bagaimana mengubah ini ke dalam bentuk pasif gitu ya, juga boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adisya Nandita dari SMK Semak Bogor, ingin bertanya, untuk kalimat pasif ini bentuk negatif dan question-nya itu apakah sama strukturnya dengan kalimat aktif? Terima kasih. Oke, terima kasih Adisya. Saya ulangi lagi ya pertanyaannya. Jadi begini Miss, katanya kalau untuk passive voice ini kalimat negatif dan question-nya itu sama seperti kalimat positifnya atau tidak? Nah ya, terima kasih. Pertanyaannya bagus juga, bagus banget ini pertanyaannya ya. Tadi saya tidak menjelaskan perubahan ke negatif atau interrogatif atau kalimat pertanyaan, jadi cuma bentuk positif gitu. Ya benar, saya coba share screen lagi boleh ya? Biar lebih jelas. Silakan. Ya. Nah, contohnya kita ambil bentuk ini ya. Bentuk simple present. Di aktif kita ada Rani writes the letter, kemudian pasifnya the letter is written by Rani. Nah, kalimat ini bentuk positif, right? If you want to make it into negative, sama aja. Kalau di sini kan negatifnya jadi Rani doesn't write the letter. Nah, di sini berarti diubah menjadi bentuk negatif, tinggal kita tambahkan not saja. The letter is not written by Rani. Gitu. Jadi tinggal ditambahkan not, karena kalau untuk membuat menjadi negatif setelah to be kita tambahkan not ya. Contoh lainnya sini dalam bentuk present perfect. Kita punya Rani has written the letter. Oke, bentuk negatifnya menjadi Rani has not written the letter. Kemudian pasifnya sama, because it is in the positive form, the letter has been written by Rani. Untuk membuatnya menjadi negatif, we just need to put not here. The letter has not been written by Rani. Oke, seperti itu. Nah, untuk bentuk interrogatifnya bagaimana? Sama aja, harus bentuk ininya, verbnya harus dalam bentuk seperti ini juga, gitu. Ya, coba Adisya, kalau Adisya, halo? Ya, halo. Adisya, paham maksud saya? Iya. Coba kalau gitu Adisya boleh bantu saya untuk ubah bentuk simple past ini enggak? Ini di dalam bentuk negatif dan ini ke dalam bentuk negatif. Kalau Rani wrote the letter jadinya apa negatifnya? Jadi Rani doesn't wrote the letter. Pas, simple past berarti bukan pakai doesn't tapi Rani didn't. Ya, didn't write the letter gitu kan ya. Rani didn't write the letter. Nah, di sini tinggal diubah menjadi bentuk negatif jadi apa Adisya? The letter wasn't written by Rani. Yeah, right. The letter wasn't written by Rani. Gampangnya seperti itu gitu ya.
Karena di sini tadi saya catat ya, remember always keep the verb tense the same gitu. Jadi verb tense-nya harus dalam bentuk yang sama gitu untuk aktif sama pasif. Cuma yaitu tadi untuk pasif harus ada to be tambah verb 3. Oke. Jadi whatever the form is, whether it is positive, negative, or interrogative, mau positif, negatif atau kalimat tanya, verbnya harus dalam bentuk to be plus verb 3 mengikuti dari tenses-nya atau bentuk aktifnya. Begitu ya Adisha, semoga jelas. Ya, baik, terima kasih. Sama-sama. Terima kasih Miss atas jawabannya dan Adisha atas pertanyaannya. Selanjutnya, apakah ada pertanyaan lagi? Sekadar mengingatkan, untuk absennya sudah ada di chat ya. Jangan lupa untuk absen. Bisa langsung di-unmute aja atau bisa di kolom chat untuk pertanyaannya. Ya, silahkan kalau ada pertanyaan lagi. Ibu, ini ada pertanyaan, tapi seputar absensi, Bu. Boleh dijawab sama host atau moderator ya? Untuk absensinya, diisinya menggunakan email pribadi yang kita daftarkan, atau menggunakan, karena dari Smakbo ada email juga, itu menggunakan akun Smakbo atau akun pribadi ya? Jadi untuk emailnya sendiri kita menggunakan email yang didaftarkan untuk ikut PCT kemarin. Iya. Baik, terima kasih. Apakah ada pertanyaan lagi? Baik, apabila tidak ada pertanyaan lagi, akan saya langsung pindah ke kesimpulan ya. Jadi untuk arti passive voice sendiri, ini adalah bentuk kalimat pasif untuk menekankan objek. Kita harus fokus ke objek kalimatnya, bukan ke subjek kalimatnya. Contohnya ini sendiri ada a poem is being written by Mary, dan untuk penggunaannya sendiri itu bisa berupa kalimat yang formal maupun yang informal, dan juga untuk verb tense yang dipakainya ini harus sama di tiap kalimatnya, dan biasanya ini juga terdapat dalam report text seperti itu. Karena sudah zuhur juga dan juga saya sudah menyampaikan kesimpulan, sepertinya untuk kegiatan webinar kita pada siang hari ini sudah bisa kita cukupkan. Terima kasih atas Miss Via, atas materinya Miss, dan juga untuk pertanyaan-pertanyaannya. Akhir kata saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kesalahan dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Jangan Baik. lupa untuk absensinya ya. Baik, karena sekarang waktunya juga sudah mendekati zuhur, jadi untuk topik kali ini tentang passive voice kami cukupkan. Terima kasih untuk pemateri yaitu Ibu Tri Oktavia dari SMK Semak Bogor dan kepada moderator Fatia Rizky Gustira dari SMK Semak Bogor dan kepada semua peserta yang ada di sini terima kasih telah menyempatkan waktunya untuk mengikuti kegiatan kali ini. Sekian dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan saya ingin mengingatkan kembali jangan lupa untuk melakukan absensi yang telah saya share di kolom chat. Absensinya untuk bagian email diisi menggunakan email yang kita daftarkan untuk mengikuti kegiatan VCT kali ini. Sekian, bagi yang ingin leave room, silahkan leave. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.